lagi dengan Kak Esti dalam ibadah sekolah minggu online. Selamat tahun baru untuk kita semua. Pagi hari ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk menyembah Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mengajak adik-adik semua untuk duduk manis, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang cerah, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan kami juga memuji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, mari kita bersukacita, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa bangun di pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian, selamat pagi Bapak. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak akan mengajak adik-adik menaikkan satu pujian, firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kaki
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang penciptaan. Adik-adik pernah bertanya nggak, siapa sih yang menciptakan tumbuh-tumbuhan? Terus siapa yang menciptakan air? Dan kenapa ada tanah? Kenapa bisa muncul binatang? Adik-adik pernah bertanya nggak? Dulu kakak pernah bertanya ketika kakak masih kecil, masih SD, ketika kakak melihat bunga, kakak bertanya, bunga ini kok cantik sekali, siapa yang menciptakan? Kok bisa menciptakan tumbuhan yang sangat indah sekali? Nah, pagi hari ini kakak mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan asal mula penciptaan. Kenapa ada manusia, kenapa bisa ada hewan, tanaman, tumbuhan, dan sebagainya. Yuk kita dengarkan cerita penciptaan ini bersama-sama. Kita hidup di dunia yang indah. Lihat saja benda-benda menakjubkan yang ada di sekelilingmu. Mari kita kembali ke awalnya dan melihat apa kata Alkitab tentang bagaimana segala sesuatu dimulai. Pada mulanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan melintasi kegelapan dan berkata, "Jadilah terang." Ia menyebut terang itu siang dan kegelapan itu malam. Hari pertama selesai. Lalu Tuhan menciptakan sebuah batasan untuk memisahkan air yang ada di atas dari air yang ada di bawah. Ia menyebut batasan itu langit. Hari kedua selesai. Tuhan mengumpulkan semua air dan muncullah tanah kering. Ia menyebut tanah itu daratan dan air itu lautan. Lalu ia membuat tumbuh-tumbuhan. Ada rumput, tanaman berbiji, juga pepohonan. Hari ketiga selesai. Kemudian Tuhan menciptakan penerang di langit. Ia menciptakan matahari untuk siang dan bulan untuk malam, juga semua bintang. Hari keempat selesai.
Tuhan menciptakan ikan untuk berenang di air dan burung untuk terbang di udara. Katanya pada mereka, "Beranak pinaklah, penuhilah bumi dengan kepakan sayapmu dan kicauan sukacitamu." Hari kelima selesai. Lalu Tuhan menciptakan binatang. Ia menciptakan ternak, hewan liar, dan binatang melata di tanah. Tinggal satu lagi yang harus kuciptakan, kata Tuhan. Inilah yang paling istimewa dari semuanya. Maka Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan persis seperti gambar dan rupa Allah sendiri. Beranak cuculah, katanya. Kuasailah dunia ini. Peliharalah semua ikan, burung, dan hewan. Hari ke-6 selesai. Lalu Tuhan melihat semua yang telah diciptakannya. Bagus sekali, katanya. Maka pada hari ke-7 ia beristirahat dan menjadikan hari itu hari yang khusus. Hari ke-7 selesai. Tumbuhan, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya, yaitu Allah. Jadi, kenapa bisa ada bumi? Kenapa bisa ada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia? Karena Allah yang menciptakan mereka semua. Pada mulanya itu, dunia ini gelap gulita, tapi Allah menciptakan terang, menciptakan bulan bintang, menciptakan lautan, daratan, hewan, tumbuhan, dan jadilah bumi seperti yang kita diami. Nah, adik-adik, Allah kita sangat luar biasa ya. Allah kita begitu hebat
Dia bisa menciptakan semuanya. Untuk itu, adik-adik dan kakak patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang sangat hebat, yang sangat berkuasa, bisa menciptakan alam semesta. Bukan hanya itu adik-adik, Allah bukan hanya menciptakan alam semesta, tetapi Allah juga menyelamatkannya. Seperti kakak dan adik-adik, kita yang manusia berdosa yang Allah ciptakan, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak membuang kita meskipun ciptaannya sudah rusak karena dosa, tapi Allah menyelamatkannya, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Kita yang tadinya dibuang oleh Allah karena dosa, Tuhan menyelamatkan kita. Dan Tuhan melihat ciptaannya semuanya baik karena Allah sangat mengasihi ciptaannya. Adik-adik, kita sangat bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Untuk itu, adik-adik dan kakak, kita harus mengucap syukur setiap hari. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus selalu ceria. Kita harus saling mengasihi. Seperti Allah mengasihi kita, menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta. Demikian cerita firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menolong adik-adik dan kakak untuk melihat keajaiban keluar biasaan Allah yang hebat. Kita harus setia kepada Allah dan percaya bahwa Allah kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat. Tidak ada Tuhan Allah selain Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh diperlihatkan, kami boleh mengenal siapa yang menciptakan alam semesta dan kami semua. Dan kami boleh mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan kami semua, yang menciptakan alam semesta yang kami ini. Terima kasih ya Allah. Kami mau bersyukur, kami mau memuji, kami mau menaikkan syukur kami kehadirat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami, menyelamatkan kami dan memelihara hidup kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong ajari kami untuk senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan setiap hari. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tentang asal mula penciptaan, di mana Allah menciptakan dunia ini sangat hebat, sangat luar biasa. Nah, untuk aktivitas kali hari ini, kakak akan mengajak adik-adik membuat gantungan kunci atau gantungan tas. Nah, apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah ada tali, lem, gunting, ada korek api, ada kuas untuk lem, kemudian dibutuhkan kertas. Nah, kertas ini adik-adik bisa menggambar tentang penciptaan. Nah, adik-adik bisa bikin bulatan kayak gini, kemudian adik-adik bisa menggambar awal mula penciptaan. Jadi yang pertama kita menggambar tentang dunia yang gelap. Kemudian Allah menciptakan terang. Nah seperti ini, atau adik-adik bisa menggambar sesuka adik-adik tentang penciptaan. Jadi yang pertama adalah dunia ini adalah gelap. Kemudian Allah menciptakan terang. Nah yang kedua kita juga belajar, setelah Allah menciptakan terang, Allah juga menciptakan awan, lautan, daratan, ikan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Kita gambarnya seperti ini, kemudian digunting bulat-bulat.
Mungkin adik-adik bisa bikin bulatannya dulu pakai penggaris atau pakai ini barang yang bisa menggaris, dilingkari. Kemudian adik-adik menggambarnya. Ini kakak bikinnya terlalu kecil karena untuk gantungan tas gitu ya, gantungan kunci, jadi kecil seperti ini, kecil-kecil. Ini kan gambar-gambar penciptaan. Kemudian adik-adik lipat dua. Habis lipat dua semuanya seperti ini. Kemudian adik-adik lem. Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama, yaitu asal mula penciptaan. Terus adik-adik bisa lem. Lemnya di pinggir ya adik-adik, dilemnya di pinggir di sini. Dilem. Kemudian Allah menciptakan terang, itu matahari. Nah, kemudian dilem lagi pinggirnya di sini. Diurut. Allah menciptakan cakrawala. Nah, kemudian dilem lagi pinggirnya. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, gini, terus dilem lagi pinggirnya. Allah menciptakan hewan, binatang, lautan, dan manusia. Yang terakhir, hari yang ketujuh, Allah beristirahat. Nah, seperti ini. Nah, sebelum ini dilem, adik-adik bikin masukkan tali di sini. Jadi dilem ininya ya adik-adik ya, dilem. Harus masukkan tali. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita potong. Kita potong talinya. Jadi deh untuk gantungan kunci atau gantungan tas adik-adik atau digantung di pintu untuk mengingatkan adik-adik dan kakak tentang penciptaan. Asal mula Allah menciptakan, yaitu yang pertama Allah menciptakan terang, kemudian cakrawala, lautan, daratan, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hari yang ketujuh Allah beristirahat. Selamat mengerjakan aktivitas di rumah. Adik-adik bisa bikin lebih besar kok. Adik-adik bisa sesuai ukuran adik-adik nanti bulatannya seberapa. Adik-adik juga bisa gambar. Kalau yang mau ngeprint lebih bagus, adik-adik juga bisa ngeprint di rumah. Selamat mengerjakan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita